Oke, ini poll berikutnya adalah mengenai RBA meeting. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2015. Hal yang sama, kita akan kembali membahas mengenai beberapa meeting sebelumnya. Seperti yang kita tahu, Februari 2015 di RBA meeting, ya, meski ada minoritas ya, hanya 7 dari 29 ekonomis yang memperkirakan adanya pemangkasan suku bunga. Namun yang terjadi adalah justru RBA memangkas suku bunga sebesar 25 bps ya, ke level 2,25%. Terakhir kali RBA menurunkan suku bunga itu terjadi pada 1,5 tahun yang lalu ya, di 2013 Agustus ya, dari 2,75 menjadi 2,5. Jadi itu cukup mengagetkan pasar ya. Reaksi AUD boleh dibilang ya anjlok ya 1,7%, cukup besar ya, ke 0,77. Sedangkan bursa di Australia yaitu ASX 200 ya justru naik ya ke level tertinggi selama 7 tahun di atas 5.700. Ini adalah chart dari RBA ya, decision pemangkasan suku bunga, dan ini adalah pause yang sangat lama sejak Agustus 2013 sampai sekarang, sampai Februari 2015 baru memangkas suku bunga kembali. Oke, berikutnya di bulan Maret tentu saja ya, setelah keputusan di bulan Februari menurunkan suku bunga, menciptakan momentum ya, pasar pada antusias ya pada tindakan RBA tersebut dengan harapan adanya pemangkasan yang lebih lanjut ya. Ya, di saat ini justru di bulan Maret itu justru banyak yang berharap ya, memperkirakan kalau RBA akan kembali memangkas suku bunga, namun justru itu tidak terjadi ya. Tidak ada pemangkasan suku bunga ya. Jadi RBA masih akan terus melihat perkembangan lebih lanjut. Jadi speech-nya cukup biasa aja ya, mereka cuma wait and see lagi untuk melihat reaksi, melihat hasil daripada rate cut di bulan Februari, apakah membawakan hasil atau tidak. Hasilnya ya kebalikannya ya, bursa saham di Australia jatuh 0,8%, Australia dollar melonjak biarpun tidak sebegitu besar, hanya sekitar half a cent atau 50 pips ya. April hal yang sama ya, pasar masih sedikit banyak berharap akan pemangkasan ya, walaupun tidak sebesar bulan Maret ya, cuman tetap RBA mengatakan ingin wait and see dan melihat lebih banyak lagi data-data termasuk inflasi ya sebelum memangkas suku bunga kembali. Dan kemudian hal yang sama terjadi, Australian dollar melonjak lagi sebesar 1%, kembali lagi ke level 77 sen. Nah, ini adalah reaksi pasar initially, karena ini sangat mengagetkan pasar, sangat besar penurunannya ya. Ini sebenarnya reaksinya bisa besar kalau RBA rate cut, cuman RBA hold rate, jadi market cukup kecewa, namun ya karena overall ekspektasi masih ada akan rate cut, jadi kenaikannya juga terbatas. Hal yang sama juga April, sepertinya pasar memang masih yakin sampai RBA masih akan terus memangkas, cuman kapan itu aja. Jadi ya ada reaksi positif ya terhadap Australian dollar, namun tidak terlalu besar. Jadi ini adalah kurang lebih rangkumannya ya. Kita perkirakan kalau rate cut itu udah pasti masih sangat besar ya kemungkinannya. Namun inflasi sepertinya masih akan terus rendah gitu. Ya. Dolar Australia yang rendah pasti akan bisa membantu ekonomi. Ditambah lagi anjloknya harga komoditas. Ya, jadi itu sangat mendukung untuk
akan adanya rate cut lagi. Seperti di sini ada biji besi ya yang sudah jatuhnya luar biasa, lebih dari apa yang diperkirakan. Pada level tertingginya biji besi itu hampir mencapai $200 per ton ya. Sekarang ini di bawah 50. Jadi jatuhannya kurang lebih di atas 70%. Investasi di luar pertambangan juga sama ya, kurang bagus gitu. Dan harapannya masih akan terus menurun setahun ke depan. Hal yang sama dengan konsumsi rumah tangga, pembangunan rumah, ya, meski ada kenaikan, ya, namun tidak signifikan dan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata ya, di bawah tren. Usaha pemerintah ya dalam melakukan pembiayaan maupun pengeluaran pada ekonominya tidak memberikan kontribusi apapun ya pada pertumbuhan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah 4 chart yang kurang lebih menjadi fokus perhatian yang menjadi kunci dari keputusan RBA. Kita bisa lihat inflasi yang cukup rendah. Nggak rendah banget, cuman trennya turun gitu ya. Masih di atas 1%. Ya, hal yang sama dengan annual GDP yang terus menurun. Di sini kita ada retail sales walaupun trennya masih turun dan unemployment rate trennya masih naik ya, di mana dia jelek. Namun tren ini cukup ada rebound ya, retail sales yang kemudian meningkat kembali dan tingkat pengangguran yang jatuh. Jadi sini ada mixed picture. Secara overall long term memang semua cukup jelek. Namun ada sedikit recovery ya pada 1-2 bulan terakhir ini. Jadi ini kesimpulannya, di bulan Mei rate cut atau tidak itu susah ya, tidak terlalu ada kepastian ya. Karena setelah rate cut Februari ya momentumnya cukup besar, pasar berharap akan ada rate cut yang berikutnya ya untuk segera settle semua ya. Cuman ternyata RBA kemudian hold ya untuk wait and see lagi, untuk kemudian menganalisa lagi data-data yang ada. Dan dengan perkembangan terakhir ini, tentu saja yang paling besar itu justru di tingkat tenaga kerja ya, pengangguran yang justru turun ya. Jadi itu membuat kemungkinan akan pemangkasan di bulan Mei ini menjadi lebih berkurang ya. Pada RBA minutes terakhir di bulan ini ya, RBA menjelaskan kalau mereka perlu akses ke data ya lebih banyak lagi untuk kemudian menganalisa apakah ekonomi berjalan pada jalur yang diinginkan, apakah memerlukan waktu ya untuk merespon terhadap pemangkasan pada awal tahun ya. Apabila RBA mempertahankan suku bunga, ya, kita akan melihat Australian dollar akan bereaksi positif ya, kemungkinan ya pasti akan naik ya. Cuman walau kita melihat kenaikan itu mungkin akan terbatas ya, karena ya secara keseluruhan Australian dollar itu masih pada major downtrend ya. Dan harapan pada pasar cut rate itu tetap masih sangat besar. Walau tidak terjadi di bulan Mei, ya, kita yakin mungkin beberapa meeting berikutnya ya, sehingga pada akhir tahun ini kita perkirakan RBA akan memangkas suku bunga sebanyak 2 kali lagi menjadi 1,75%. Oke, jadi itulah yang dari untuk RBA meeting kali ini. Terima kasih.